Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan bagian ke-19. Nah, seperti video-video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini soalnya terdiri dari 10 soal, di mana 10 soalnya ini ada 5 soal untuk IPA dan ada 5 soal untuk bahasa Indonesia. Dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, perhatikan data berikut. Yang ke-1, air membeku ketika dimasukkan ke dalam freezer. Yang kedua, daun petai Cina mengatup ketika sore hari. Yang ketiga, kambing beranak untuk melestarikan jenisnya. Yang keempat, ini ada air laut menguap membentuk awan. Nah, data yang menunjukkan gejala alam biotik adalah nomor yang A 1 dan 2, yang B 2 dan 3, yang C 3 dan 4, D 4 dan 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang B yaitu 2 dan 3. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi, gejala alam biotik itu ialah peristiwa yang terjadi akibat proses kehidupan makhluk hidup. Nah, data yang menunjukkan gejala alam biotik adalah daun petai Cina mengatup ketika sore hari dan kambing beranak untuk melestarikan jenisnya. Nah, sedangkan untuk air membeku, kemudian air laut menguap ini bisa dikatakan sebagai gejala alam yang abiotik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, perhatikan data berikut. Yang pertama ini ada benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Kemudian yang kedua adalah longsor dan erosi dikarenakan penebangan pohon di atasnya. Yang ketiga adalah daerah yang banyak pohon memiliki simpanan air. Yang keempat adalah udara bersih dikarenakan masih banyak tumbuhan. Nah, faktor abiotik yang berpengaruh terhadap biotik adalah yang A adalah 4, yang B 3, yang C 2, D yang 1. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang D yaitu 1. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi untuk uraian singkatnya ini perlu teman-teman tahu tentang gejala alam biotik dan gejala alam yang abiotik. Nah, di sini gejala alam biotik ini adalah peristiwa yang melibatkan makhluk hidup, sedangkan gejala alam abiotik ini berarti peristiwa yang melibatkan benda mati. Nah, di sini kita menganalisis untuk benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Nah, jadi benih cepat tumbuh ini bisa dikatakan sebagai gejala alam yang biotik, sedangkan dalam kondisi gelap ini diibaratkan sebagai gejala bukan diibaratkan sih, tapi ini adalah gejala alam abiotik. Nah, jadi yang ditanyakan adalah faktor abiotik yang berpengaruh terhadap biotik. Nah, jadi di sini makanya kondisi yang gelap sehingga menyebabkan benih cepat tumbuh. Sedangkan yang 2, 3 dan 4 ini memang ada unsur biotik dan abiotiknya, tapi ini tidak terlalu saling berpengaruh, tapi bisa dikatakan sebagai sebab akibatnya ya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, cermati gejala alam berikut. Yang pertama nih ada burung pipit memakan bulir padi di sawah. Kemudian yang kedua ini di berbagai daerah dilanda angin puting beliung. Yang ketiga ini ada anak kelinci milik Dewi semakin hari bertambah besar. Yang keempat adalah batu yang berada di sekitar sungai mengalami pelapukan. Yang kelima di Yogyakarta pernah terjadi gempa bumi yang menewaskan banyak orang. Nah, gejala-gejala alam abiotik terdapat pada nomor yang A ini ada 1, 2, dan 3, yang B 2, 4, dan 5, yang C 1, 3, dan 4, yang D 3, 4, dan 5. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya tepat adalah yang B 2, 4, dan 5. Nah, jadi saya rasa ini teman-teman juga sudah bisa untuk menjawab untuk soal nomor 3 ini, apalagi di nomor 1 dan 2, 3 ini sama ya. Maksudnya materi ini tentang gejala alam biotik dan abiotik. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini, Joni melakukan pengamatan komponen ekosistem di halaman sekolah. Nah, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama ini ada rumput teki, kemudian yang kedua adalah semut merah, yang ketiga adalah batu, yang keempat adalah pasir, yang kelima adalah tumbuhan cabai, yang enam adalah kerikil, yang ketujuh adalah batu bata, yang delapan ini adalah belalang kayu. Nah, dari data tersebut, yang termasuk komponen biotik adalah yang A 1, 2, 5, dan 8, yang B 1, 3, 6, dan 7, yang C 3, 4, 6, dan 7, yang D ada 3, 5, 7, dan 8. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang A, 1, 2, 5, dan 8. Oke, jadi di sini uraian singkatnya adalah ekosistem ini ada hubungan timbal balik antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan lingkungan yang membuat komponen abiotik atau benda mati. Nah, contoh komponen abiotik di sini ada batu, pasir, kerikil, batu bata. Kemudian ada contoh komponen biotiknya adalah rumput tekis, semut merah, tumbuhan cabai, belalang kayu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa membedakan antara komponen dengan gejala alam ya. Jadi komponen itu ya bendanya, sedangkan gejala alamnya itu ada kayak peristiwa atau beberapa kalimat yang disiapkan untuk kayak menceritakan. Nah, itu biasa dikatakan sebagai gejala alam yang melibatkan makhluk hidup ataupun benda mati. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini beberapa komponen biotik yang ada di perairan. Pertama nih ada hiu, kemudian yang kedua ada ikan gurame, yang ketiga ikan tongkol, yang keempat ada ikan sarden, yang kelima nih ada ikan bandeng, yang keenam ikan teri, yang ketujuh ada ikan mas, dan kedelapan ini adalah ikan pari. Nah, komponen biotik yang khas pada ekosistem air tawar adalah yang A 1 dan 5, yang B 2 dan 7, yang C 3 dan 4, yang D 6 dan 8. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 2 dan 7. Yang duanya adalah ikan gurame, yang ketujuhnya adalah ikan emas. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi, ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang airnya memiliki kadar garam yang rendah. Berikutnya di sini ada 5 contoh ekosistem air tawar. Itu pertama adalah danau, kemudian ada sungai, kemudian delta sungai, yang berikutnya adalah rawa dan kolam. Nah, berikutnya di sini ada beberapa ciri-ciri dari ekosistem air tawar. Di sini yang pertama adalah pada wilayah tersebut tidak terdapat variasi suhu yang mencolok. Kemudian kecenderungan penetrasi terhadap cahaya sangat kurang yang dipengaruhi oleh cuaca juga iklim. Berikutnya di sini adalah tumbuhan yang banyak dijumpai pada ekosistem yang satu ini adalah jenis ganggang. Berikutnya adalah organisme yang hidup di dalam ekosistem ini umumnya telah mengalami fase adaptasi. Berikutnya adalah kadar garam sangat rendah, bahkan jauh lebih rendah jika dibandingkan kadar garam pada protoplasma organisme air. Nah, di sini juga ada beberapa ikan yang hidup di ekosistem air tawar. Ini ada ikan mujair, kemudian ada lele, kemudian ada patin, emas, nila, bawal, bawander, gabus, dan gurame. Nah, jadi ini teman-teman harus tahu nih kira-kira ekosistem air tawar itu siapa saja sih penghuninya atau ikan-ikan apa yang menghuni ekosistem air tawar. Jadi teman-teman harus tahu hal ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 untuk soal bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk soal bahasa Indonesia nomor 6 ini, Tony dan Aldo sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka membahas tempat wisata yang pernah dikunjungi. Tony bertanya, tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi, Dok? Nah, jadi saya pernah ke pantai Parangtritis, kemudian Museum Soeharto, dan jalan-jalan ke Malioboro, jawab Aldo. Nah, perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercentang miring adalah yang A, saya pernah ke pantai Parangtritis, kemudian ada Museum Soeharto, dan jalan-jalan ke Malioboro, itu jawab Aldo. Yang B adalah saya pernah ke pantai Parangtritis, Museum Soeharto, dan jalan-jalan ke Malioboro, jawab Aldo. Di sini yang C, saya pernah ke pantai Parangtritis, Museum Soeharto, dan jalan-jalan ke Malioboro, jawab Aldo. Nah, berikutnya yang D adalah saya pernah ke pantai Parangtritis, kemudian Museum Soeharto, dan jalan-jalan ke Malioboro, jawab Aldo. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu saya pernah ke pantai Parangtritis, Museum Soeharto, dan jalan-jalan ke Malioboro, itu jawab Aldo. Nah, jadi di sini option yang A sampai yang D ini sebenarnya kalimatnya sama semua, tapi ini penulisan hurufnya yang perlu kita perhatikan. Kalau teman-teman tidak teliti memperhatikan, bisa-bisa teman salah. Nah, jadi yang C ini, sayanya ini didahului oleh huruf besar, dan sedangkan di beberapa option itu ada yang tidak menggunakan huruf besar. Kemudian pantai Parangtritis ini diawali dengan huruf besar, dan ada beberapa lain yang menggunakan, tapi ada beberapa yang lain tidak menggunakan. Nah, Museum Soeharto juga diawali dengan huruf besar, sedangkan opsi yang lain tidak ada yang tidak, dan
ada yang pakai. Nah, kemudian ada Maliboro ini juga optionnya ini semua menggunakan huruf besar. Kemudian jawab Aldo, Aldonya ini diawali huruf besar. Di sini ada optionnya beberapa tidak menggunakan huruf besar, dan ini sekali lagi perlu teman-teman memperhatikan. Nah, di sini ada beberapa uraian untuk penggunaan huruf kapital yang benar. Di sini yang pertama itu adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Berikutnya di sini adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Berikutnya di sini adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, di sini ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Dan tentunya silakan teman-teman mengecek bagian 13, karena di bagian 13 itu khusus saya membahas tentang bahasa Indonesia, dan tentang soal nomor 6 ini juga ada dibahas di sana. Silakan dicek ya untuk bagian ke-13. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini, suku Lampung memiliki ciri-ciri yang unik, yaitu menulis dengan aksara Lampung dan tinggal di rumah khas Lampung. Nah, yang A, suku Lampung memiliki ciri-ciri yang unik, yaitu menulis dengan aksara Lampung dan tinggal di rumah khas Lampung. Yang B, suku Lampung memiliki ciri-ciri unik, yaitu menulis dengan aksara Lampung dan tinggal di rumah khas Lampung. Kemudian yang C, suku Lampung memiliki ciri-ciri yang unik, yaitu menulis dengan aksara Lampung dan tinggal di rumah khas Lampung. Yang D, suku Lampung memiliki ciri-ciri yang unik, yaitu menulis dengan aksara Lampung dan tinggal di rumah khas Lampung. Nah, untuk soal nomor 7 ini kalimatnya semuanya sama, tapi di sini pertanyaannya itu adalah kita mau memperbaiki cara penulisannya yang benar. Nah, jadi untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu suku Lampung. Ini diawali huruf besar, kemudian memiliki ciri-ciri yang unik, yaitu menulis dengan aksara Lampung. Aksaranya tidak dipakai huruf besar, Lampungnya menggunakan huruf besar karena nama tempat, dan tinggal di rumah khas Lampung. Nah, rumah khas Lampung, rumah khasnya tidak dipakai huruf besar, hanya Lampungnya saja yang digunakan huruf besar. Nah, ini penambahan untuk soal nomor 6. Jadi di sini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Berikutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Nah, berikutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Berikutnya di sini ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Berikutnya di sini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 ini, bacalah kutipan cerpen berikut. Nah, hubungan Yoke dengan ibunya semakin dekat ketika Yoke tahu bahwa ibunya mengidap penyakit jantung. Yoke selalu merasa cemas pada ibunya. Ia rajin menelpon ibunya, rajin pulang ke rumahnya semata-mata karena rasa sayang yang luar biasa. Nah, watak tokoh Yoke dalam kutipan cerpen tersebut adalah yang A, penyabar, yang B, penyayang, yang C, pemberani, yang D, perasa. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu penyayang. Nah, untuk soal nomor 8 ini saya rasa tidak terlalu sulit karena di sini ada beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa si Yoke ini sosoknya adalah penyayang. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi, perwatakan adalah penggambaran sifat tokoh dalam cerpen. Nah, perwatakan berfungsi menyediakan alasan bagi tindakan tertentu yang dilakukan tokoh.
Di sini watak tokoh cerita dapat dikenali dengan cara yang pertama ini tempat atau lingkungan tokoh berada, berikutnya cara berbicara atau dialog dengan tokoh lain, kemudian ada keterangan tokoh lain, kemudian ada cara berdandan, kemudian penampilan tokoh, kemudian menentukan setting cerita. Inilah cara kita ya untuk mengenali tokoh dari sebuah cerpen atau tulisan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, perhatikan penggalan puisi berikut. Bila kasihmu ibarat samudra, sampit lautan tuduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Kalau aku ujian kemudian ditanya tentang pahlawan, namaku yang kusebut paling dahulu. Lantaran ku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Isi puisi tersebut menggambarkan yang A. kesedihan seorang anak, yang B. kegelisahan hati seorang anak, yang C. perasaan rindu seorang anak kepada ibunya, yang D. perasaan sayang seorang anak kepada ibunya. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu perasa sayang seorang anak kepada ibunya. Nah, untuk soal nomor 9 ini, saya rasa juga udah jelas karena di beberapa baitnya juga menunjukkan bahwa si anak ini memiliki kasih sayang terhadap ibunya. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi di sini, isi puisi itu meliputi perasaan dan pikiran penyair. Umumnya, isi puisi disampaikan penyair dalam bentuk perlambangan, kemudian majas, dan berbagai bentuk keindahan bahasa lainnya. Nah, di sini bagaimana cara kita menentukan isi puisi? Yang pertama di sini adalah membaca secara intensif atau membaca secara seksama. Berikutnya adalah memahami setiap kata-katanya. Berikutnya ini menemukan kata kunci yang terdapat pada puisi tersebut. Baru di sini menafsirkan makna kata. Baru terakhir adalah menguraikan bait puisi ke dalam bentuk prosa atau pra-prase. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini, bacalah kutipan cerpen berikut dengan seksama. Di sini, dengan memberanikan diri, aku pun bertanya, apa ibu kenal dengan seorang anak bernama Erik yang dulu tinggal di sana itu? Ia menjawab, silakan masuk nyonya, kalau Anda ibunya Erik, sungguh Anda tak punya hati. Ia membuka pintu tempat tinggalnya. Ini nomor 1. Berikutnya, tolong katakan di mana ia sekarang. Saya janji menyayanginya dan tidak akan meninggalkannya lagi. Ini nomor 2. Berikutnya adalah aku berlari memeluk tubuhnya yang bergetar keras. Nyonya, semua sudah terlambat. Sehari sebelumnya Nyonya datang, Erik telah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di kolong jembatan. Jawabnya dengan suara terbata-bata. Nah, Erik, maafkan ibu, nak. Aku sungguh menyesal. Mengapa anakku Erik dulu ketinggalkan? Ini nomor 4. Nah, bukti latar tempat pada kutipan cerita tersebut ditandai di nomor yang A1, B2, C3, D4. Nah, kira-kira untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat yaitu yang A, yang nomor 1. Nah, sekarang kita lihat nih penjelasan atau uraian singkatnya. Jadi, latar tempat berhubungan dengan lokasi terjadinya suatu peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi yang merujuk pada wilayah geografis berupa tempat-tempat dengan nama atau inisial tertentu. Mungkin lokasi tertentu tanpa nama yang jelas. Oke, sekarang kita menganalisis. Nah, di sini ia membuka pintu tempat tinggalnya. Jadi ini ibaratnya nih yang berdialog, dua orang yang berdialog ini sebenarnya si ibu ini bertamu ke sosok yang A ya kita ibaratkan. Nah, ini makanya dikatakan ia membuka pintu tempat tinggalnya. Berarti ini sudah menggambarkan bahwa si ibu Erik ini sudah berada di tempat orang ini atau si ia ini. Nah, sedangkan di sini ini jasad ditemukan di kolong jembatan. Ini benar, ini juga lokasi tempat, tapi sebenarnya ini hanya dalam dialog saja. Jadi tidak ditempati pada saat itu. Maksudnya si tokoh ibu dan orang yang menerima si ibu ini berada di rumah si orang iya ini. Nah, sedangkan ditemukan di kolong jembatan ini hanya kalimat atau dialog yang diucapkan sama si orang iya ini. Jadi walaupun ini sebenarnya tempat juga, tapi tempat dipijak atau tempat beradanya pada saat itu tidak di bawah kolong jembatan ini. Makanya saya memilih yang A, yaitu yang nomor 1, karena ini tempatnya ini udah disebutkan yaitu di rumah orang ini.
Nah, itu ya untuk penjelasan nomor 10. Semoga teman-teman memahami penjelasan saya untuk soal nomor 10 ini. Karena mungkin ada beberapa orang yang akan menjawab ada di nomor 3. Oke, sekian untuk bagian 19 ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.